Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal. Salam kenal, host. Kok grounding ya? Penny. Kok grounding? Apa? Grounding. Suka warna biru ya? Gitu. Kok tahu? Nah itu biru semua. Lampunya biru, bajunya biru. Iya, Ada family love biru loh. semuanya aku serba biru. Ini yang dibawa salam kenal juga ya. Dari mana, Kak Host? Aku di Jakarta. Salam dari Majalengka, aku temennya Om. Om Siap, apa? kenal. Halo Kak Sing, Ros. sing. Berarti ini notifnya pembicaraan apa? Jadi bebas kan? Bebas. Yang punya kisah itu maksudnya. Iya. Iya. Atau sharing juga boleh, kayak ngasih ini apa namanya pencerahan lah buat teman-teman juga boleh. Aku sebelumnya udah ngomong sama Om ya, Om. Iya. Ya ceritain aja nggak apa-apa di sini. Ini punya pengalaman ya, kayak punya rasa trauma-trauma tentang kehidupan tuh. Pasti semua orang juga punya ya tentang trauma kehidupan tuh. Cuman kan beda-beda kan. Aku traumanya gini ya, pas semenjak kehilangan cinta pertamanya tuh adalah dari sosok ayah tuh. Gak tahu kenapa ya kehidupan tuh beda tuh dari sebelumnya tuh, Om. Jadi semakin kesini semakin tahu arahnya kedekatan kekeluargaan tuh. Tahu yang dulunya aku jarang sama keluarga, jarang gimana. Nah semenjak aku kehilangan seorang ayah, jadi aku deket sama keluarga tuh kayak ngerasa beban itu kerasa banget. Malah menjadi beban. Bukan masalah jadi beban ya. Ya kalau jadi beban ya udah jadi resiko. Karena anak pertama pasti semua yang jadi tanggungan jadi kepala keluarga maksudnya gitu. Iya. Bebannya dalam artian gimana sih? Beban itu gimana ya? Coba dikeluarin deh. Coba dikeluarin. Bukan dari segi kehilangan aja beban itu. Bukan dari segi kehilangan, dari peran yang tadinya utuh jadi gak utuh. Aku kehilangan sosok bapak, dan aku juga kehilangan peran ibu yang udah menikah lagi. Ya intinya gitu. Jadi aku nggak bisa sebutin semuanya, jadi hanya dengan cara. Cuman ingin menghilangkan rasa trauma aja semenjak kehilangan sosok bapak itu. Kayak apa ya? Kalau dengar ambulan atau dengar kecelakaan tuh nggak tahu, kayak nangis histeris aja gitu. Tapi untuk kelanjutan hidupmu hidupmu sendiri, kamu kan sekarang kan juga bekerja, punya penghasilan gitu. Itu berpengaruh dengan itu nggak gitu? Karena kalau aku lihat kamu masih menjalani hidup itu dengan normal sebenarnya gitu. Iya. Ada pengaruhnya nggak? Ada pengaruhnya. Semua anak ya semenjak cerita gini ya. Aku kan sekarang di perantauan. Iya. Di perantauan. Pasti anak-anak rantau pasti ngerasain jarangnya bukan jarang ya, jarangnya ditanyai tentang kabar sama keluarga. Itu juga udah kehilangan peran. Oh iya. Jadi gini, ketika kamu kehilangan seorang ayah tuh kamu merasa kehilangan semuanya gitu ya? Iya. Semuanya berubah termasuk dirimu sendiri gitu. Ya kamu merasa dirimu berubah nggak? Aku berubahnya bukan berubah ke jalur yang bebas lagi, berubahnya jadi semenjak aku kehilangan sosok ayah tuh kayak ngerasa aku semakin kesini semakin dekat sama keluarga, sama orang tua juga semakin dekat. Meskipun aku jarang dikabarin duluan, ya seenggaknya
baik buruknya orang tua, ibu kita tetap ibu kita kan gitu. Kita yang ngerasain apa, kayak kepala ngerasain yang dulunya sosok bapak tuh menafkahin anak, oh kayak anak kayak gini, nafkahin istri kayak gini. Jadi aku ngerasain sosok tanggungan bapak itu yang dirasakan sekarang, yang jadi anak pertama, yang jadi kepala keluarga. Iya, paham. Jadi di satu sisi ya jadi lebih dekat karena merasa kalau sekarang itu harus lebih bertanggung jawab gitu ya. Harus lebih bertanggung jawab. Di satu sisi itu, tapi di sisi lain tuh nggak bisa ngilangin rasa trauma dengan cara kehilangan ayah gitu kan. Iya. Mungkin lebih ke caranya ya, mungkin maaf ya, mungkin ayah meninggal karena apa gitu kan, itu yang bikin trauma kan. Yang bikin traumanya kan setiap kehilangan, pasti kita juga pasti bakal meninggalkan semuanya. Dari yang aku alamin, kehilangan orang tua itu, kehilangan bapak, yang maksudnya kehilangan bapak itu dengan secara beda dari yang lain. Terkadang ada yang anak ngurusin orang tuanya di mana lagi sakit, bisa ngurusin sampai nggak ada, tapi ini beda. Jadi yang rasa traumanya itu, aku kehilangan sosok ayah ketika aku nggak tahu keadaan ayahku sehat, dan dia diambil dengan keadaan kecelakaan tragis yang bikin aku trauma tuh. Udah berapa lama sih Teh? Hampir 3 tahun. Sampai sekarang masih belum bisa hilang ya? Belum, karena aku melihat semua kejadian itu, meskipun nggak di tempat, karena aku orang yang paling kuat, katanya kamu harus tahu gini, harus tahu, semua ditunjukin sama aku semua. Jadi trauma itu jadi ke aku semua. Orang tua sama adik nggak berani, aku aja yang ngeliatin, ini ayah kamu gini, ayah kamu gini, semuanya foto apa diliatin sama aku. Jadi rasa trauma itu aku yang ngerasain sendiri. Setiap hari itu kadang nangis, tiba-tiba nangis, kadang tiba-tiba apa ya, kayak bukan ngerasa dihantui sama orang tua, bukan, karena nggak tega maksudnya lihat orang tua dengan keadaan secara tragis gitu, yang bikin aku ngenesnya tuh. Itu yang termasuk trauma aku itu tuh, Om. Iya, sebenarnya untuk cerita kayak gini tuh sebenarnya kita juga pernah punya kisah. Mungkin sedikit banyak sama kayak Mbak Sum ya. Mbak Sum masih ada nggak di sini? Itu malah dia itu diracun. Dalam artian tuh ya sebenarnya nggak tahu racun apa, tapi itu dibunuh lah gitu. Iya. Ada juga kisah yang kayak gitu. Lah, waktu Mbak Sum cerita itu kan sempat aku tanya gimana cara melepaskannya. Ya memang seiring berjalannya waktu semua itu akan terhapus gitu. Tapi cepat atau lambat itu tetap ada di tangan kita. Iya. Ya kan? Cepat atau lambat itu akan di tangan kita, di diri kita, bagaimana cara kita menyikapinya. Lah, pilihannya ada di kamu. Kamu masih mau menikmati hal itu atau enggak? Atau kamu ingin, bukan berarti melupakan, tapi aku harus bisa lepas dari kemelekatan ini, bayang-bayang ini gitu kan. Kadang-kadang orang itu kan tidak bisa lari dari bayangnya. Bayangannya sendiri tuh orang nggak akan bisa, mungkin bisa lari dari bayangannya kan. Lah gimana caranya bayangan itu biar nggak ngikutin terus gitu kan. Ketika kita udah bisa berpikir seperti itu, kita akan tahu caranya gitu. Karena apa ya? Karena masing-masing orang tuh sebenarnya lebih tahu dirinya sendiri tuh bagaimana, lebih tahu caranya itu bagaimana, itu sebenarnya dari diri sendiri, bukan dari orang lain gitu. Iya, karena kita yang ngerasain gitu. Iya. Kalau yang aku bisa kasih masukan, jangan menambah lukamu itu, jangan menambah traumamu dengan masalah-masalah baru. Contoh, masalah percintaan. Ketika lukamu itu belum mengering, traumamu itu belum mengering, terus kamu tambahin luka baru, itu kan akan nambah. Sadar nggak sadar, itu sebenarnya sedang mengorek luka lama.
Nanti kenapa? Kalau kita disakitin sama seseorang, pasti ingatnya akan ke sosok itu. Paham? Iya, benar itu. Iya kan? Ketika Iya, kita benar. disakitin sama seseorang, kita akan larinya ke sosok itu. Seandainya masih hidup, seandainya gue masih bisa, masih ada tempat bercerita, kan seperti itu. Makanya yang harus kita hindari itu adalah jangan menambah luka baru. Itu loh. Iya. Kalau ngomongin masalah sembuh nggak sembuh, semua tergantung diri sendiri. Makanya aku bilang yang bisa kita lakukan ya cuman itu. Aku udah tahu aku masih punya trauma masa lalu, tapi aku dengan bodohnya menambah lukaku itu gitu loh. Itu malah tambah lama gitu. Kita mencoba berdamai dengan diri sendiri dulu, dalam artian ini aku selesaiin dulu. Ketika aku udah selesai, lukaku udah mengering, oke, aku bisa melangkah ke hal yang lain gitu. Karena potensi luka itu akan lebih besar ketika kita menambah masalah kita sebenarnya. Apalagi seorang anak perempuan yang masih terafiliasi dengan pasti seorang ayah, itu pasti gitu. Kedekatan seorang anak perempuan dan seorang ayah itu nggak bisa dipungkiri gitu loh. Sebagian besar kan kayak gitu. Ketika anak perempuan ini yang merasa lemah ini ada apa-apa, pasti butuh sosok perlindungan, sosok yang bisa melindungi, sosok yang bisa jadi pengayom gitu, sosok yang bisa ngasih pengertian. Lah, ketika sosok yang dibutuhkan ini udah nggak ada, kan kayak oleng gitu. Kayaknya harus kemana. Makanya yang aku wanti-wanti, jangan menambah luka kita gitu. Apalagi cinta-cintaan ya gitu. Apalagi cinta-cintaan. Iya, benar. Jin. Lagi serius dengerin. Kayak merasa kehilangan peran itu benar-benar berubah banget semenjak nggak ada. Jadi kalau kita meminta buat kembali lagi ke utuh sebelumnya, nggak mungkin kan, hal mustahil juga, nggak mungkin. Kayak kehidupan tuh kayak sinetron banget tuh. Kayak sinetron banget, nggak bisa apalah. Pasti yang udah ngerasain ditinggal sama orang tuh pasti ngerasain kayak gimana. Ada perbedaan, kayak nggak ada nyawa sebelah gitu. Iya, paham aku. Paham. Nggak ada yang nyawa. Dan Yang tadinya bisa berdiri. Dan hampir semua teman di sini mungkin juga udah pernah ngerasain gitu kan. Dan demit gitu. Ya cuman ya pesanku itu tadi sih, kalau menurutku ya, satu, kamu hindari potensi luka baru itu. Kedua, kamu harus juga menyadari bahwasanya di dunia ini datang dan pergi itu sesuatu yang pasti. Ada yang datang, ada yang datang, pasti nanti akan ada yang pergi. Ketika kita mendapatkan sesuatu, semesta itu bekerjanya kan begini. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru, pasti akan ada sesuatu yang lama itu akan ada yang diambil. Itu semesta itu bekerjanya seperti itu. Coba deh kita renungi, coba kita sadari. Kita mendapatkan rumah baru, mungkin rumah lama kita akan kita tinggalkan, iya kan? Itu. Pokoknya yang harus kita sadari ya itu. Aku nggak ini ya, karena aku juga pernah ngalamin kehilangan sosok ayah gitu kan. Waktu itu aku udah ada di fase yang sekarang gitu. Jadi sedih ya sedih, kehilangan ya kehilangan. Tapi potensi yang bisa mengingatkan aku pada sosok ayah, aku ini nggak terlalu aku fokusin. Jadi bukan aku hilangin juga gitu, nggak mungkin aku hilangin gitu kan. Tapi ya udah, bahwasanya aku udah sadar suatu saat pun aku akan juga begitu, cepat atau lambat gitu. Suatu saat pasti aku juga akan meninggalkan orang-orang yang mungkin deket sama aku, sayang sama aku kan gitu. Ya kan? Kalau kita udah berpikir suatu saat kita akan begitu, itu semua akan baik-baik saja. Siang Kak Rum. Yang salahnya itu tadinya sih aku jadi rasa trauma itu lihat dari kejadiannya yang bikin aku nggak lupa tuh. Ya untuk masalah kehilangan ya pasti semua juga pasti ngerasain kehilangan gitu. Yang kejadian itu yang bikin nggak sampai bener-bener kalau dengar mobil apa ya kecelakaan atau ada teman yang bikin story tentang gitulah gitu. Aku langsung nangis histeris karena keinget yang dari sebelumnya gitu. Halo tante. Satu-satunya nih kalau aku ya teman-teman ya, satu-satunya cara melawan trauma. Aku dulu punya Tante. trauma ketinggian.
Aku pernah punya trauma renang, tenggelam, dan trauma ketinggian gitu. Nah, Aku pernah punya trauma ini jujur. Dulu waktu kecil aku tuh belum bisa renang gitu. Waktu TK ya. Tapi aku nekat nyebur ke yang dalam. Nah untungnya aku ditolong sama seorang Chinese nolong aku gitu. Nah setelah itu aku belajar. Aku bukan trauma ya, tapi lebih ya trauma ada, tapi nggak lama. Tapi aku lebih melawan. Gimana caranya gue harus bisa renang. Makanya semenjak kelas 1 SD aku mau di lesin renang gitu. Iya. Karena satu-satunya cara untuk melawan trauma itu ya dilawan gitu. Cara-cara menyembuhkan trauma itu ya kita lawan. Kita takut ketinggian ya kita lawan. Kita harus sering-sering ke tempat ketinggian. Kita takut sama air ya satu-satunya cara kita ngelawan itu ya kita harus bisa main di air. Ya renang itu gitu. Jadi harus dilawan. Jadi jangan dihindari ya. Malah menurutku jangan dihindari. Ya udah, kamu tiap hari lihat itu aja. Mungkin itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi ya udah lama-lama kan biasa kan. Karena kita kan kadang-kadang jarang ya. Jarang ngelihat itu, ngelihat hal kayak gitu. Jadi ketika dia datang naik lagi gitu loh. Tapi kalau ketika kita tiap waktu, tiap saat ngelihat itu, ya lama-lama jadi biasa. Kalau aku begitu, kalau aku. Jadi harus selalu dibiasakan gitu. Lagi serius loh. Dibiasakan. Itu aku dulu takut ketinggian dan serius. Tapi aku nekat gitu. Maksudnya aku sering naik gunung, terus aku sering naik ke loteng-loteng gitu. Bukan nyari tikus ya, tapi yang lawan ketinggian. Gue pikir ketinggian yang lo maksud tuh lu di gedung gitu loh, kayak di gedung. Kalau gunung mah kayak masih napak gak sih? Oh beda nih. Kalau orang trauma, walaupun di gedung, naik ke gunung tuh juga takut. Jangan kan ke gunung, ke jalan-jalan yang sebelah-sebelahnya jurang atau kali besar, sungai. Itu tuh takut. Kalau orang takut ketinggian, serius deh. Gitu. Itu takut makanya. Iya, tapi gue jahat nggak sih kalau bercandain orang? Ada temen kan kita lagi di mobil gitu kan. Terus kan ban mobil tuh udah dikit lagi tuh kayak mau masuk gitu kan ke jurang pinggir gitu kan. Tapi kan nggak mungkin temen gue nyetir nggak mungkin masuk ke situ. Terus temen gue tuh langsung histeris kayak, aduh jangan kesini, ini sempit gitu kan. Ya udah lu terjun aja, gue bilang gitu. Terus dia malah yang gue kekep gitu kan ke pinggir, terjun nggak, gue bilang gitu. Jahat nggak sih? Ya jangan dari orang lain juga. Lu terjun nggak tahu terjun beneran kan lu juga salah. Iya kan gue tuh pengennya kayak ini nggak mungkin loh. Kita masa nyetir kita masukin ke jurang kan enggak. Tapi kan dia belum apa-apa udah histeris. Makanya supaya dia berani gitu kan. Jadi jendela gue buka, gue kekep ke pinggir pintu gitu. Terjun nggak gitu kan. Dia langsung. Itu bisa jadi malah tambah trauma ya guys. Besok lagi gue gak masuk mobil sama lu gitu kan. Kata lu harus lawan, bukan gitu ya dilawannya ya? Ya enggak, ngelawannya dari diri sendiri. Jadi ya itu tadi, gue nggak tahu kenapa gue fobia sama ketinggian dulu gitu. Makanya gue lawan dengan gue awalnya naik gunung, terus naik ke loteng-loteng gitu. Tapi pada akhirnya ya udah, malah sekarang seneng ketinggian, hal apapun itu, termasuk ke permainan-permainan yang kayak di Dufan-Dufan gitu. Warna-warna gitu. Warna-warna itu. Aku malah berani. Bisa. Siapa? Gue. Bisa. Enggak, maksudnya secepat itu. Maksudnya lo ada proses nggak berapa lama? Gak gitu? ada. Itu gini ya, gue pas takut ketinggian itu mungkin gue TK. Pokoknya entah kenapa gue pas renang mau tenggelam itu, terus pada akhirnya gue juga takut ketinggian. Aneh nggak? Gue trauma sama air iya, terus takut ketinggian iya, tiba-tiba begitu. Lah makanya gue minta, gue mau les. Bu, aku mau les renang. Aku bilang gitu. Aku harus bisa renang. Itu kelas 1 SD gue udah les renang. Seminggu 2 kali. Nah makanya itu setelah gue bisa renang ya udah gue nggak trauma lagi gitu. Dan gue setelah sering naik gunung itu ya udah gue nggak trauma lagi gitu. Ya makanya kan gue bilang kembali lagi ke orangnya masing-masing gitu. Tapi yang jelas trauma itu harus dilawan. Kalau mau trauma mau hilang itu harus dilawan. Kita tetap harus nekat. Kalau kita trauma sama ambulan ya udah liatin ambulannya tiap hari gitu. Dengerin aja suara ambulan tiap hari gitu. Ya mau gimana Tan gitu. Trauma atau fobia sih? Ya fobia sama trauma kan berasal dari hal yang kalau gini ya nih, kalau trauma kan pasti pernah ngalamin, habis itu baru trauma
gitu kan. Pernah ngalamin suatu hal trauma gitu. Nah itu kan Face. kalau fobia itu lebih ke nge-freeze ya. Jadi benar-benar nggak bisa gerak gitu loh. Beda. Beda. Iya, yang nge-freeze. Iya. Fobia itu lebih ke nge-freeze. Jadi ketika dia di ketinggian udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau trauma itu masih bisa gerak. Nah, menurut gue ya, mungkin masih bisa ngerangkak, masih bisa jalan melipir atau apa gitu. Tapi kalau fobia itu udah bisa benar nge-freeze gitu. Iya. Gue nggak ada fobia lagi. Gue nggak ada fobia. Jangan ngarep lo ada fobia antar fobia. Enggak. Semua makanan gue makan, nggak ada yang nggak suka lagi makanan. Nah itu beda Jadi misalnya. intinya trauma itu harus Dilawan. dikejar, dilawan dengan Dilawan. sendirinya. Iya. Dengan Mungkin kemauanmu kalau ya. Tan, ya. teteh nih nggak kuat ngelawan itu barengan, mungkin ada ini ya temen mungkin ngebantu, bisa nggak sih? Kayak Enggak. nggak Semua bisa. diri sendiri aja. Tapi memang harus ditemenin ya. Ngebantu tuh bukan berarti ngebantu untuk ngedorong gitu enggak. Kasih Ngebantu kalunan. tuh buat nemenin. Jadi ketika belajar renang misalnya, kita kan pasti takut karena belum bisa renang. Itu kan ada yang nemenin. Kita ngerasa aman, ngerasa nyaman kan ada yang nemenin kan. Ada yang ngajarin, ada yang Gantung nuntun. masing-masing kasus. Ya mungkin ya. Mungkin ada beberapa kasus trauma yang bisa dibantuin sama orang gitu kan. Bisa enggak gitu. Apa sih? Iya. Kayak kemarin aja ya, pas aku lihat story-story teman bikin ya kayak tentang dipotoin gitu ya. Aku langsung nelpon orangnya, minta hapus. Aku nangis. Kayak ngelihat sosok itu tuh bukan kayak temennya, kayak ngelihat sosok itu ya kayak ayah aku aja gitu. Kelihatannya tuh bukan temennya yang aku lihat tuh. Bukan, aku langsung nangis histeris, bilang tolong hapus, jangan foto ini, jangan. Gak tahu sebelumnya aku nggak kayak gini, sebelumnya kayak gitu kok. Aku tiba-tiba sekarang kayak takut dengan luka tuh, takut banget. Iya. Karena Dilawan. kesalahannya itu semuanya ditunjukin ke aku, ditunjukin salahnya itu yang nggak bisa bikin lupa. Iya. Waalaikumsalam Bunda. Misalnya Jadi Iya. nggak bisa langsung dijogrokin gitu ya. Yang Nggak ada bisa. kaget kan. Nggak bisa dipaksa. Kecuali keinginan diri sendiri ya. Gitu. Jadi ketika gue sadar gue hampir tenggelam, gue jadi berpikir gue trauma, iya guys. Serius gue trauma, ngeliat air itu trauma gitu. Tapi di satu sisi gue cowok loh gitu. Maksudnya gue harus bisa renang gitu. Masa selamanya nggak bisa renang kan gitu. Makanya Iya. punya keinginan, ya udah renang, harus bisa renang biar nggak takut sama air gitu. Lihat gue nggak trauma kan. Lebih ke fobia sih. takut. lihat Kak Leonardo Takut. nge-freeze ya, jadi ya takut. Bukan takut tapi nge-freeze gitu. Wow. Freeze. Wow gitu kan. Wah. Arr. Damian Ada yang Gor. berulang-ulang. Aku coba udah nyembuhin, sempet sama ibu aku juga suruh sana sini, tetap aja nggak bisa. Karena kalau aku lihat secara langsung lagi pasti ingatnya ke sana gitu. Iya. Bisa. Dia bisa. Ngelawannya ya harus dengan cara yang sama. Gitu. Takut sama air ya harus bisa renang. Takut sama ketinggian ya harus berani naik ke ketinggian gitu. Trauma dengan hal yang seperti itu, ya udah lawan aja dengan hal kayak gitu. Tapi berangkat dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Nggak bisa. Misalnya aku dekat sama kamu ya, misalnya kita dekat sama serumah atau gimana. Tiap hari aku nunjukin foto kayak gitu, malah nggak bisa, malah yang ada tambah trauma. Tapi Kamu dari lihat ya keingin- foto ini gitu ya. tapi Aku dari udah keinginanmu dihapus sendiri. semua yang dikasih dari polisi, aku udah dihapus dari foto Lengkap. video, aku udah dihapus. Sebelumnya ada. Pas lihat nangis. Jadi aku menghilangkan rasa trauma itu, ya udah aku hapus aja gitu. Jangan sampai aku 1 bulan kesini tiap hari nangisin tuh bukan nangisin di orang rumah, bukan anak, tapi ya nangisin kejadian itu mulu tuh yang bikin aku pengen tiba-tiba pengen pulang gini. Ya langsung fokus aja, nggak fokus kerja juga. Iya, Kok bukan kenapa? berarti ngeliatin foto Kata- yang sama juga Tan. Jadi ngeliatin hal yang sama aja gitu.
sering-sering lihat ambulan gitu di YouTube atau di mana. Berbagai macam bentuk ambulan, liatin aja gitu. Nggak, jadi nggak harus dilihat juga, dari suaranya juga udah kayak udah gemeter kan. Iya, paham. Udah gemeter karena pas kejadian itu kan bapak aku kan bawa ke rumah dalam keadaan nggak bisa dibuka, jadi pas ada ambulan langsung ke depan rumah gitu ya, kayak lihat bapak aku yang tadinya sebelumnya berangkat kerja dengan keadaan ya nggak sakit itu, tiba-tiba pulang udah dibungkusin kain kapan, gimana nggak ngerasa sakit gitu, sampai sekarang juga kan aku nggak lihat sama sekali mukanya gitu, karena kan hancur, semuanya hancur, gak utuh. Yang bikin trauma itu. Kamu pernah cerita kayak gini ke banyak orang nggak? Sering nggak kamu cerita tentang hal kayak ini? Nggak semua orang tahu. Itu perlu kamu, ya memang mungkin memilih ya, tapi coba lebih sering ceritakan gitu. Karena hal yang sering diceritakan itu akan jadi hal yang biasa. Sempet pengen cerita tapi nggak kuat. Nggak. Makanya itu dibiasakan. Itu karena sesuatu yang bukan aku yang nggak kuat. Biasa gitu. Bukan aku nggak kuat, tapi teman-teman orang-orang terdekat aku yang udah kelihatannya nggak kuat. Darahnya udah nggak kuat. Iya. Pengen cerita juga, aku juga sebenarnya udah punya rencana ini, kayaknya kalau kita diceritain ikutan podcast apa ya, aku diceritain dari nol gini pasti aku keluar semua yang dari pendaman dari yang dari sebelumnya pasti keluar lagi tuh. Belum bisa menerima kehilangan papa. Iya bener. Iya memang iya, yang pembahasannya memang itu Kak. Biasanya yang suka warna biru tuh berani loh jiwanya. Berani nggak? Dari apa dulu? Ya maksudnya menghadapi segala macam problema ya. Bang Suci, ya. Iya, terima kasih ya Suci. Iya, aku pernah juga sih kayak ngedengerin orang trauma ya. Nih, tuh love biru tuh. Di atas suka biru tuh Mami Dev. Suka warna biru juga dia. Kadang-kadang tuh kita ini perlu bercerita dengan seseorang itu yang mungkin mengalami case yang sama gitu loh. Kita perlunya bercerita sama seseorang dengan case yang sama tuh untuk menggali dalam artian kamu nanti akan dapat sesuatu hal yang mungkin belum terfikirkan sama kamu, mungkin entah caranya, entah jalannya, entah solusinya. Tapi ketika kita ngelihat seseorang itu ada yang lebih berat dari kita, biasanya itu salah satu jadi obat gitu. Iya. Ya kan? Benar. Makanya nggak usah dipendem. Makanya hal-hal yang seperti itu perlu dikeluarin. Perlu, sangat-sangat perlu. Entah gimana caranya. Kamu yang tahu. Mungkin dengan bercerita, mungkin dengan sholat, mungkin dengan meditasi gitu. Dengan berbagai cara lakuin aja gitu. Selama kamu masih mempunyai trauma, luka dalam hal apapun itu, cari cara sendiri. Berdamai dengan diri sendiri, hadapi gitu loh. Jangan kita menggantungkan sesuatu ke orang lain atau maunya disuapin atau apa, enggak. Karena itu enggak akan lepas-lepas gitu. Hadapi aja gitu. Karena inilah dunia, mau nggak mau harus kita hadapi, suka nggak suka ya kita harus hadapi gitu. Terkadang larut ya. Terkadang aku juga pengen nyeritain ya, tapi kadang orang-orang terdekat aku bisa nggak jangan cerita yang kayak gitu, bisa jangan. Jadi dimana aku ingin meluangkan waktu dengan pembicaraan itu, kadang ada yang matahin dengan cara gitu aja. Ya udahlah, mungkin lebih baik aku pendem gitu, nggak usah dikeluarin. Sebenarnya aku pengen ngeluarin dari dulu yang nggak bisa dikeluarin gitu. Iya, bisa sih. Insya Allah nanti kamu habis turun dari sini baik-baik saja. Iya. Ada kekecewaan, iya. Semuanya campur aduk, kecewaan ada. Diam juga solusi terbaik nggak juga Kak? Kalau trauma itu bukan dengan diam. Trauma itu bukan dengan diam ya. Kalau udah tahu caranya bisa. Tapi kalau yang belum tahu caranya gimana? Gitu.
Ya mungkin karena ketumbuk dan udah trauma itu, trauma masalah percintaanmu dengan Iya, perasaanmu. Iya kan? Campur aduk. Makanya Bukan masalah dalam percintaan aja, kan? Campur aduk dari segi keluarga Alkin. banyak. Jadi ya intinya jadi semenjak aku kehilangan sosok ayah cinta pertama itu ya, jadi aku ngerasain banget rasanya jadi kepala keluarga di anak pertama itu, ngerasain banget. Tapi di balik itu aku nggak ngerasa ngeluh, tapi aku tetap semangat karena ngelihat ada sosok adik aku juga, ada anak aku juga yang harus benar-benar aku bangkitin buat masa depannya gitu. iya dong, lebih prioritas. Ya intinya Jadi jangan lebih berlarut-larut kedekat, lah ya. lebih dekat ke keluarga gitu. Yang dulunya aku gak terlalu banget sama dekat sama keluarga itu. Ya ada hikmahnya ya kan. Bismillah, amin. Amin. Gak bisa berlarut juga kan kehidupan berjalan terus ya. Jadi yang ada itu, apalagi kamu tulang punggung, otomatis kan kamu harus membenerin diri kamu kan. Gak bisa kamu ngandelin adekmu gitu kan, mamamu gitu. Memang diri sendiri kamulah yang mesti kamu lawan gitu loh, gitu. Biar gimana caranya gua tenang nih gitu. Let's things go. Iya. Itu sih. Hidup harus tetap berjalan karena kita kadang-kadang inget usia, inget umur tuh ya pentingnya itu kadang-kadang. Oh usia gue udah segini nih gitu. Kadang-kadang kita mengingat diri sendiri itu untuk ke arah yang lebih luas gitu. Apa yang udah gue lakuin ya, apa yang udah bisa gue lakuin ya gitu. Gue udah bermanfaat untuk hal apa ya gitu. Lebih ke situ sih Tan. Iya, iya aku juga berpikir lebih ke situ sih. Manfaat apa, tujuan apa gitu. Jangan fokus ke sana, jiwamu tidak lemah, hanya belum bisa ikhlas dengan situasi. Ya. Ya ikhlaskan aja, mungkin lebih dijalanin pelan-pelan ya kan. Ya sembari. Aku kalau soal ikhlas, alhamdulillah aku udah ikhlas. Cuman dari itu aja sih yang bikin aku nggak bisa lupa tuh kejadian itu aja. Apalagi Terbayang-bayang ya. dari peran kedua sekarang bedanya peran yang tadinya ada sehari-hari sekarang udah beda lagi. Jadi kehidupan tuh kayak mengalir ya, nggak kayak kehidupan sekarang gini aja, nanti kedepannya kayak gimana. Dan sekarang juga aku nggak tahu kedepannya kayak gimana. Jadi aluran-aluran sebelumnya tuh kayak mengalir ke, di balik ngalirnya itu ada peran yang beda yang aku Perubahan. rasain. Iya, perubahan dari segi kasih sayang, segi perhatian. Kenapa aku memilih untuk pergi ke luar negeri? Karena bukan menghilangkan rasa trauma aja. Jadi semua orang pasti ke luar negeri karenanya sakit hati ke luar negeri. Karena aku bukan karena sakit hati aja, karena ingin nggak mau terlalu dekat sama kehidupan yang di keluarga gitu. Karena aku juga nggak semua aku ceritain di sini ya, maaf sebelumnya. Ada problem juga gitu. Iya. Yang nggak bisa, itu yang bikin rumit banget, yang nggak bisa right. Peran kasih sayang dari sosok ibu aja udah kerasa banget, nggak kerasa. Ya harusnya yang kita sadari sebagai seorang manusia yang hidup tuh ya kayak gitu kan. Pasti perubahan itu ada. Kapanpun itu pasti akan datang, cepat atau lambat. Itu yang harus kita sadari. Jadi jangan berharap orang tuh akan sama. Siapapun, entah orang tua kita, entah anak kita, entah saudara, jangan berharap akan selalu sama. Karena masing-masing orang tuh nanti punya kehidupan masing-masing. Yang harus kita sadari itu perubahan ke diri sendiri aja. Gue perubahannya udah baik belum ya? Apakah gue mengalami penurunan atau grafiknya naik? Itu yang harus kita sadari.
gitu. Iya. Karena kalau kita berharap perubahan, bukan berharap ya, kalau kita udah di fase, pasti semua itu akan berubah. Itu pasti akan kembali ke diri sendiri. Gitu. Makanya jangan mengharapkan perubahan dari orang lain gitu. Pasti orang lain akan berubah gitu. Gak mungkin jangankan orang lain, orang tua kita aja mungkin jauh bisa berubah kan. Dulu memperlakukan kita bagaimana, sekarang bagaimana, nanti besok bagaimana, kan pasti berubah. Gak mungkin gak gitu. Iya. Iya. Iya benar Kak Yeli. Aku menghadapi luka batin itu tanpa sepengetahuan dari orang tua juga yang pernah aku pendem. Kalau aku langsung ngomong secara langsung ke orangnya kan hal misal banget, apalagi aku ngomong sampai perdebatan ini sama orang tua tuh nggak mau kan, yang namanya nggak mau lah gitu. Jadi ya udah luka batin gitu, ini aku aja yang tutupin apa yang rasain sakit dari sebelumnya, sosok antara bapak sama ibu kayak gimana. Aku kayak orang penengah yang nggak bisa buat aduin gitu, karena aku juga nggak mau mereka hancur dari sebelumnya, pas kejadian dari sebelum nggak mau gitu. Jadi aku pengen sama-sama nutupin yang terbaik gitu, biar orang tua nggak bubar kayak gitu. Bang, nggak usah dipikirin gitu. Kita cuma mengamati, udah gitu. Cukup mengamati aja, nggak usah dipikirin gitu. Karena kita mau ngomong model apapun, mau ngasih masukan model apapun, kalau dari orangnya sendiri nggak bisa berubah ya nggak akan berubah gitu teh. Sama ya, setiap orang pasti ada ininya sendiri ya, nerakanya sendiri di tubuhnya dia gitu loh. Dalam artian tuh punya masalah sendiri, punya trauma sendiri. Kasih Nabil punya ini sendiri gitu kan. Nah itu yang salah satu yang menguatkan aku juga gitu ya. Orang lain bisa, kenapa aku enggak gitu loh. Maksudnya orang toh punya masalah juga, punya trauma juga gitu kan. Tapi dia berhasil nih ngelewatin itu. Kasih Bill. Kita kenapa enggak nih? Halo, kata Gloria. Bisa berbagi buahnya. Jadi jangan kita berlarut-larut. Jangan kita terlena gitu loh. Karena kehidupan kan bergerak terus, apalagi kamu tulang punggung keluarga nih. Jadi otomatis kamu jadi orang yang diandalkan dalam segala hal gitu kan. Baik dari pekerjaan, finansial, nasihat, atau kamu harus ngedidik anakmu, adekmu gitu kan. Kalau kamunya fondasinya yang mereka harapkan lemah nih, ya gimana nasib mereka semua gitu loh. Jadi itu yang bisa menguatkan gitu loh. Karena dimanapun juga kalau kita berdua ngasih saran, kita nggak akan, nasihat itu nggak akan selalu bisa merubah seseorang gitu loh. Kalau bukan seseorang sendiri itu yang berusaha gitu. Iya, satu-satunya cara kalau aku ya tidak akan mau menambah luka baru. Udah tahu aku masih punya trauma misalnya, aku tidak akan mencoba untuk menambah luka baru. Aku protek diriku sendiri gitu. Ya jangan nyari-nyari perkara lah intinya gitu. Iya, makanya aku nggak mau cari-cari luka itu. Ada yang nyari masalah, aku sering abaikan aja, karena luka yang sekarang itu ada yang lebih parah dari sebelumnya, jadi nggak mau nambah-nambah terus lah, jadi kayak ngerasa bodo amat gitu. Bagaimana? Terus menurut ke percintaan juga, kok dengan percintaan ya aku nggak terlalu untuk mendalam juga, karena ada tanggung jawab yang lebih besar di kedepannya gitu. Iya, betul Kak Arum. Udah tahu kita punya trauma ya, terus tiba-tiba ngedatangin orang baru dalam kehidupan gitu kan, sama aja gali kuburan sendiri kalau menurutku gitu. Karena potensi untuk menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain akan lebih besar kalau trauma kita itu belum kering sebenarnya. Trauma dalam hal apapun ya, gitu. Termasuk traumamu tadi gitu. Karena itu tadi, ketika ada masalah pasti larinya ke sosok itu. Seandainya ayah masih hidup, gue bakalan dilindungin. Seandainya ayah masih hidup, gue bakalan begini. Itu. Nah, makanya. Lemparan itu pasti kena. Nah iya. Pasti kelemparan itu. Kalau sendiri aja ada masalah dari itu, pasti ya ngelemparin ke dari ayah gitu. Coba kalau ayah nggak kayak gitu, mungkin aku nggak akan kayak gini.
Pasti semua orang pikirin kayak gitu kalau udah Apalagi Ya, kita iya. sudah dipilih ya, dipilih kita memilih kehidupan seperti apa, bahkan kita dipilihin peran seperti apa gitu loh. Mungkin sama Tuhan atau diri kita sendiri yang memilih hidup seperti apa. Berarti konsekuensinya ya kalau kita mau naik level ya akan banyak mungkin orang yang mau menjatuhkan kita atau masalah makin lebih banyak lagi karena semakin lama kita hidup masalah kan semakin banyak, tapi tulang kita ngerasa lemah nih gitu loh menghadapi masa. Caranya apa ya kita menghindar? Caranya apa kita jangan. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus hadapin itu, kita ikhlas, iya benar kita banget. harus kuat. Jadi ya perbandingannya ya banyak gitu. Misal ke orang lain ada orang yang mental yang lebih lemah dari kita, ada yang fisiknya mungkin lebih lemah dari kita, atau traumanya mungkin lebih besar lagi gitu loh. Jadi harus benar-benar kamu kan memilih kehidupan kamu tuh. Misal kamu keluar negeri dengan masalah yang kamu lalui, berarti kamu harus 2 kali lipat lebih ekstra kekuatannya gitu loh untuk merubah diri kamu benar. dan menghadapi dunia ini gitu loh. Karena kalau bukan kamu sendiri yang melawan, kita berdua juga belum tentu bisa bantu gitu loh. Bukan berarti kita nggak peduli, tapi kan kamu udah memiliki kehidupan kamu yang seperti itu gitu kan. Iya. Berarti kamu yang tahu solusi-solusinya sebenarnya apa yang terjadi di diri kamu dan di luar sana dan dengan permasalahan kamu itu gitu kan. Iya. Semua itu berangkat dari kesadaran. Ren. Kalau kita udah menyadari ya misalnya, aku udah di luar negeri nih, aku harus bisa begini, aku harus bisa begini. Kesadaran. Bukan berarti kita keluar negeri tiba-tiba kita nggak sadar, tiba-tiba kita udah posisi kita udah di luar negeri kerja di sana gitu. Itu kan repot. Itu jadi terombang-ambing, jadi lebih terombang-ambing gitu loh. Jadi oke, mungkin raga kita di situ ya. Aduh ya. Raga kita di situ, kita bekerja, oke gitu. Tapi banyak orang yang melakukan itu dengan ketidaksadaran. Makanya ya udah kayak mayat hidup itu tadi. Iya kayak saya aja raga di sini ya, tapi nggak tahu pikiran kemana gitu. Lah iya ya makanya. jiwa aku di sini nggak tahu pikiran aku kemana, entah aku di mana, pikiran itu di mana gitu. Apalagi kalau misalkan ada kan kebanyakan mental itu bukan dari segi keluarga aja, dari pekerjaan ada, dari apalah anak ada. Semua yang ngerasain di perantauan tuh pasti adalah sedikit kena mentalnya ada. Nggak mungkin nggak ada. Semuanya pasti ngalamin gitu. Cuman permasalahannya kan beda-beda gitu. Ya, kalau Aku ada juga masalah, kan nggak nafas tahu. aja. Ada yang mungkin di luaran sana ada yang jauh lebih berat dari aku, mungkin yang nggak tahu juga kan gitu. Yang penting kan aku juga nggak dibilang capek ya capek, tapi aku nggak mau terus-terusan ngeluh, karena aku juga kedepannya harus lebih semangat lagi karena apa ya, lebih ada yang harus tanggung jawab tuh, nggak diri aku aja, ada tanggung jawab di rumah buat masa depan mereka juga. Balik lagi ke diri kita gitu. Iya. Ya kita harus menyadari bahwasanya kalau aku jadi kamu mungkin aku juga akan sanggup gitu. Kamu jadi aku mungkin juga nggak akan sanggup gitu. Sepertinya Iya. kayak kita sama teman-teman yang di bawah mungkin ada yang lebih berat. Aku tahu mungkin kalau dari penilaianku mungkin ada yang lebih berat banyak gitu kan. Tapi orang tuh punya kekuatan sendiri-sendiri, punya jalan sendiri-sendiri, punya sikap sendiri-sendiri yang sebenarnya masalah itu bisa dilewatin loh. Sebenarnya masalah itu bisa diatasin loh. Cuman tinggal Bisa. nunggu waktu aja gitu loh. Tinggal nunggu waktu. Dan kemauan gitu kan gitu. Ada yang nggak mau kan, ada yang udah berpasrah. Ya udah deh gue begini aja kan gitu. Ada. Yang penting gue hidup gitu. Ada gitu. Tapi yang harus perlu kita sadari ya, kita tuh manusia harus sadarnya kan gitu. Salam. Masa kita mau terombang-ambing terus gitu kan. Waalaikumsalam. Kita jangan sampai diombang-ambingan sama pikiran kita ya gitu. Sebenarnya nyetir kita itu kan pikiran kita gitu. Bahwasanya kan gue pernah bilang ya, bahwasanya nafas itu kan kunci ya, penghubung antara Iya. antara
raga, dan jiwa. Kalau ruh itu udah bisa berdiri sendiri, Tan. Roh itu mau lepas dari raga kita, dia akan tetap jadi suci, dia akan tetap baik gitu, dia akan tetap hidup. Itu ruh. Tapi kalau jiwa itu terbentuk dari raga kita. Jadi tarik-tarikan antara raga kita dan raga kita tuh duniawi dan ruh itu tadi. Lah jiwa itu ada di tengah-tengah, dalam artian lu mau kemana, mau jadi baik, mau rusak atau enggak, itu tergantung. Ya kan? Tergantung raga kita. Kalau ruh ngarahinnya jelas gitu. Ruh tuh ngarahinnya jelas pasti ke hal yang lebih baik gitu. Tapi kalau raga kita ini kadang-kadang nggak bisa nih. Makanya jiwa ini tergantung raga kita juga gitu. Makanya sadari nafasmu ya. Sadari nafasmu, kadang-kadang kalau ada masalah gede langsung aja tarik nafas. Buang. Nikmatin aja nafasmu, nikmatin ya. Aku kalau kejadian masalah itu suka pengennya sendiri tuh, sendiri sampai aku kan juga kan tahu sebelumnya aku suka lipitan ya, jarang sekarang juga jarang buka, karena kalau problem berat banget pengennya tuh nggak tahu ya, males banget berkomunikasi dengan siapapun, pengennya sendiri gitu. Iya. Itu yang benar-benar nggak bisa beradaptasi sama manusia kalau problemnya berat banget. Semoga jiwa raga. Ya, tarik nafas aja Tan. Untuk mungkin awal-awal jalanmu ya tarik nafas aja. Buang nafas gitu. Dia untuk membuang sesuatu yang numpuk di badanmu gitu kan. Gitu. Belajar untuk menguasai diri sih. Kamu di sini pikiran aku kalau lihat kamu nyanyi tuh ya, kamu nyanyi tapi blong gitu loh, kosong gitu loh. Kadang-kadang nggak kontrol ya kan. Iya benar. Kayak kalau orangnya memperhatikan bukan dari syair-syair lagu tapi memperhatikan mukanya pasti rasa batinnya. Iya. Rasa. Tidak menikmati gitu loh. Kayak pikiran bener kemana. Aku aja sekarang di hadapan sama nggak tahu pikiran aku kemana. Iya. Nggak fokus ya. Sadarin pikiran kemana gitu, kayak mikirin kemana. Belajar menyadari nafas saja dulu gitu. Nanti kamu akan sadar, kamu akan di posisimu saat ini gitu. Ketika kita menyadari nafas, kita ngerti, oh gue lagi seperti ini nih gitu. Itu coba aja kalau nggak percaya gitu. Tapi ya memang harus belajar, memang harus dimulai gitu. Tapi kalau nggak dimulai-mulai ya memang gimana ya gitu, caranya harus gimana lagi aku nggak ngerti gitu. Iya, terima kasih Haris. Kang Eza, terima kasih. Aku juga sudah mulai belajar. Aku juga belajar bernapas nih di sini. Loh iya, loh selama ini kita tuh nggak nyadarin nafas loh. Kadang-kadang ya udah sekedarnya aja, hidup keluarin gitu. Tanpa kita sadari loh, itu keluar masuk itu, badan itu sangat berharga gitu loh. Mulai dari nol ya. Iya. Ya ibadah juga penting ya, diiringin sama ibadah gitu ya, supaya lebih tenang. Iya. Supaya lebih fokus gitu. Sebenarnya ketenangan itu bukan kita meminta ke manusia sih. Iya. Ketenangan itu sebenarnya mudah kalau kita nyari ketenangan itu, nggak harus kita nyari tenangin dong buat cerita, enggak. Kalau kita niatnya buat sholat ya gitu, itu satu-satunya dengan air wudhu aja udah ngerasa tenang, apalagi kita minta sama yang Maha Kuasa. Tuh tahu mbaknya katanya. Berarti kamu sadar. Kamu sadar tapi tidak mau menyadari kan itu. Kadang-kadang orang kan terjebak ya. Sadar kan, tapi tidak mau menyadari, itu beda kan. Ketika orang mau menyadari, pasti ada pergerakan. Kalau cuma sadar tuh cuma jadi sekedar gitu, ya aku tahu kok, aku sadar kok, udah. Tapi kalau menyadari, itu pasti akan ada action. Akan ada evaluasi, akan ada action nantinya. Bingung kan? Tiba-tiba jadi kita harus sholat, kita harus. Saya mau belajar biar nggak tenggelam lah. Dengan nafas saya ada yang dikejar, dia nggak ingin dikejar. Astagfirullahaladzim. Bisa. Saya mau belajar biar nggak tenggelam. Dengan nafas saya ada yang dikejar dia. Kayak
kalau kalau nyeritain tentang kehidupan soal ke jalur keluarga ya pasti bingung. Aku juga ceritainnya dari mana, jadi campur aduk semuanya. Iya. Itu kelemahan aku dari segi orang tua dan keluarga. Ya, Kayaknya tapi bisa. tapi jangan jadikan itu alasan untuk kamu tidak beranjak dari tempatmu saat ini. Jangan jadikan itu alasan kamu nggak bisa berubah. Kasihan dong. Padahal Iya. itu kesalahan diri kita sendiri. Kenapa? Justru itu pecutan loh. Iya, harusnya jadi pacuan, Tan. Ya dong. Misalnya aku kehilangan seorang ayah, tapi melulu hidupku ini masih ke almarhum misalnya. Kan kasihan. Salah gue apa ya gitu. Kalau dia bisa ngomong kan ngomongnya gitu, Tan. Kenapa gue dijadiin beban? Kenapa gue dijadiin beban yang buat anak gue nggak bisa melangkah gitu? Kalau bisa ngomong pasti dia ngomong itu gitu. Jangan jadikan itu alasan. Aku orangnya tuh gampang kepikiran, Om. Nggak gampang kepikiran kalau kita ada omongan yang benar-benar gak masuk ke hati tuh, gak enak tuh kepikiran nih. Kadang dari segi kesalahan tuh. Dari kesalahan ya, aku suka mikir salah aku kenapa gitu, sampai berpikiran berlarut-larut, itu kesalahan aku yang sering kepalaku pusing tuh dari permasalahan apapun itu tuh. Kamu lebih bermain dengan pikiranmu soalnya, tidak memakai hati. Jangan dipikir kamu seperti ini tuh hatimu lembut loh, Tan. Enggak, Tan. Sabar dan sadar. Kelembutan hati seseorang tuh bukan diukur dengan Fitra. ketika kita mengingat sesuatu lalu kita bersedih lalu menangis. Enggak. Yang perlu kita sadari, kita tuh sedang disetir sama pikiran kita untuk ke situ gitu loh. Misalnya gini nih, aku kasih contoh. Semenjak kematian bapakku, aku nggak mau kerja misalnya. Karena dengan alasan aku masih selalu teringat, aku masih selalu kalau nggak ada bapakku aku lemah, intinya gitu. Aku rapuh, intinya gitu. Itu menurutmu gimana? Adil nggak? Nggak kan? Iya kan? Mengatasnamakan almarhum orang tuaku untuk aku tidak beraktivitas normal. Karena terlalu dengan kesedihan. Itu tuh pembelaan aja sebenarnya. Pembelaanku untuk memang aku tuh malas untuk kerja, malas untuk aktivitas. Tapi aku sangkut pautkan dengan hal itu. Itu kan yang bikin berat. Mindset. Iya benar. Iya. Padahal orang tua kita, kalaupun gue hidup, lu juga nggak harus bergantung sama gue. Lagian gue juga mati kan bukan gue yang pengen, kata bapak kita ya kan. Gue juga pengennya hidup gitu. Iya. Iya. Makanya kita jangan mau disetir sama pikiran kita. Yang diselimutin, yang berbalut itu tadi itu. Aku trauma, aku lemah, aku begini, enggak. Itu pikiran kita aja sebenarnya. Itu. Kita rusak tuh karena pikiran kita sebenarnya. Dalam hal apapun itu. Semoga dengan obrolan ini nanti kamu bisa lebih. Mungkin nggak saat ini, Tan. Mungkin besok, lusa. Semoga bisa lepas. Aku tahu masalahmu banyak mungkin nih. Karena kenapa? Sebenarnya masalahmu tuh nggak banyak. Tapi pikiranmu aja yang terlalu banyak. Iya, yang terlalu banyak dipikirkan. Iya. Itu aja. Kalau ngomongin masalah berat mungkin banyak yang lebih berat, banyak. Iya, Tapi iya. cara menyikapinya yang berbeda. Pikiran apa ya? Pikiran tuh kayak kerjaan ya. Kayak aku pernah juga ngalamin posisi, tapi aku ngambil kesimpulan pikiranku ini kerjaanku gitu loh. Jadi misal kita kerjaannya banyak nih, ngerjain A, ngerjain B, ngerjain C, kan kita tuh akan berpikir, oh ini lebih ringan gue duluin gitu kan, atau lebih berat gue duluin gitu. Terus ketika gue punya masalah, kalau gue anggap itu kerjaan, tapi itu kan cuma ada di pikiran, bukan yang harus gue selesaikan gitu loh. Yang pada akhirnya gue berpikir, udahlah gue nggak usah mikirin, karena ini kerjaannya nggak terlalu penting nih gitu. Misal itu sebatas di pikiran ya. Tapi kalau yang real di depan mata kan memang harus
diselesaikan karena memang ada tanggung jawab di situ. Mungkin kita punya anak, punya istri, punya suami, punya keluarga. Tapi kalau yang masih di pikiran, ini pekerjaan yang nggak harus aku selesaikan. Jadi aku buang aja gitu loh. Dan yang pada akhirnya hidup aku ngalir gitu. Kok ngalir aja nih hidup gitu. Karena kalau dipikirin nggak pekerjaannya nggak selesai dari tahun ke tahun gitu. Iya. lama dan nggak digaji lagi kan, malah bikin penyakit gitu. Ketika kita memikirkan terus action, melakukan, ya kan, kita kan melakukan nih. Kalau kita udah di fase itu, nggak usah dipikirin tapi langsung melakukan. Itu pun juga harus ada kelanjutannya lagi, harus dinikmati. Kalau kita melakukan tapi masih menggerutu, pikiran kita masih bermain, sebenarnya gue malas, sebenarnya gue lebih baik begini, lebih baik itu, akan lebih berat lagi. Gitu. Ya kan, pekerjaan itu harus dinikmatin juga. Hidup ini harus dinikmati. Sebenarnya kuncinya tuh di situ sih gitu, menikmati gitu. Kalau kita mungkin raga kita bergerak ya untuk bekerja, tapi pikiran kita masih berat untuk melakukan itu, ya jadi masalah juga gitu. Udah fisik kena, otak kena gitu kan. Makanya orang cepat kurus itu karena itu, fisik iya, otak iya gitu. Iya. Bukan menikmati gitu. Iya, aku badan udah kurus tuh karena kepikiran. Iya. Padahal aku jarang sakit ya. Tapi kenapa badan gue kurus? Harus ditata ulang, iya. POV-nya harus dibenerin kata Yeji. Iya, point of view di pikiran kita tuh harus ditata ulang. Tata ulang. Di restart. Terus sekarang seandainya aku jadi kamu nih ya. Aku kerja di luar negeri gitu. Aku jauh dari orang. Aku kayaknya lebih menikmati hidup gitu. Karena kalau gua fokus kerja, gue menikmati hidup gitu kan. Ya mungkin gaji gue mungkin lebih gede ketika gue lagi dibanding di Jakarta gitu loh. Terus gue bisa nge-explore segala macem gitu loh. Karena gue di negara orang gitu kan, gue bisa begini begitu tanpa harus ada orang yang ngelihat gue apa gimana gitu kan. Dalam artian positif ya. Kita bisa mungkin kulineran atau apa yang membahagiakan diri aku lah gitu loh. Dalam waktu gue libur gitu kan. Gue nggak harus mikirin apa yang di Indonesia itu gitu. Gue ngejalanin, Tuhan udah ngasih kita takdir, kita udah memilih takdir kita di negara orang nih, jebret kita udah ditaruh nih. Berarti kita berpikir kalau kita harus bahagia di sini karena Tuhan ngasih kita kesempatan di sini, karena nggak semua orang dapat kesempatan kayak kita gitu loh. Dengan jalan, ya nggak semua orang juga bisa dengan jalannya gitu loh. Mungkin jalan orang beda-beda ya. Ada yang karena relasi, ada yang karena uang. Ada yang karena dikirim apa gimana aku nggak tahu ya kan. Tapi intinya Tuhan sudah naruh kita di sini. Berarti kita ini udah satu level lebih maju daripada teman-teman kita yang di Indonesia mungkin. Gitu yang nggak ngerasain pengalaman ini. Berarti pengalaman ini kita harus nikmatin. Gitu loh. Jadi ya kayak kita deh. Gue lagi stres nih. Terus Bang Herdi ngajak ke gunung gitu. Yuk kita ke gunung lagi. Terus pas di gunung gue merenung gitu kan. Lu jangan ngobrol gue lagi stres. Lah kan gue udah ngasih kesempatan lu untuk ini gitu loh. Menikmati gunung ini, kenapa lu masih mikirin di rumah gitu loh. Masalah yang di rumah gitu. Lu gunung ini aja dulu yang lu nikmatin gitu. Dengan menikmati gunung itu banyak energi positif, afirmasi positif yang masuk gitu loh ke diri kita. Mungkin udaranya yang bagus, gue nikmatin tuh udara yang masuk ke tubuh gue. Oh iya ya, udaranya adem. Jadi nggak usah ya masalah gue berat gini. Sama aja lu di rumah sama gunung, masalah nggak akan selesai gitu kan. Tapi pikiran aku beda ya. Aku sebelumnya pas di Indo berangkat nih ke luar negeri, pasti aku lebih tenang, lebih gimana. Bukannya tenang, itu tadi. Bukannya dia, ya mungkin dari pikiran juga. Bukannya tenang, malah kayak semerawut. Udah dapat mental lagi. Ya. Kayak ngerasa kan semua orang kan perbedaan, kan semua orang kehidupan beda-beda ya. Kadang ada yang kehidupannya jauh gimana, kan aku kadang lebih di atas lagi. Iya itu. Aku juga berpikir kayak hidup di luar negeri mungkin enak, bisa jalan-jalan, tapi di balik jalan-jalannya aku suka berpikir gini, aku nih contohnya liburan gini teman sama teman-teman. Kadang pikiran aku pas liburan sama teman, pikiran aku tuh ke rumah. Aku lagi makan jalan-jalan,
di rumah udah pada makan belum, anak aku udah pada makan belum, aku di sini. Kadang aku mikir ke sana, bukan mikirin diri sendiri tuh Om, jadi mikirnya tuh ke keluarga gitu. Orang tuh punya hidup masing-masing Tan. Jadi Iya. contoh gini, dua orang Kenapa? punya masalah yang sama. Nih anak lagunya Nick tadi mungkin sama sebenarnya yang kamu omongin tuh tadi udah jawab Nick, tapi aku permudah ya. Mungkin lebih contoh yang lebih simpel. Dua orang punya masalah sama. Kasusnya habis putus misalnya, ya kan? Tapi menyikapinya berbeda nih. Cara berpikirnya berbeda nih. Yang satu tetap doyan makan, yang satu nggak doyan makan. Pada akhirnya apa? Ngaruhnya ke fisik. Makanya aku bilang, sebenarnya orang tuh bisa dilihat kok. Dia bahagia atau enggak tuh sebenarnya itu. Bersikapnya itu akan berbeda juga. Pengambilan keputusan dalam bersikap itu akan berbeda. Kalau yang satu berpikir ya udah gue putus aja deh, yang penting gue makan hidup sehat gitu. Makannya banyak. Habis putus malah tambah gemuk. Kok lu tambah gemuk? Ya karena berpikirnya enteng. Tapi yang satu karena berpikirnya berlarut-larut jadi nggak doyan makan kan? Karena nafsu makan akan berkurang kalau pikiran kita penuh. Iya enggak? Iya. Kalau kita sibuk aja, kita pasti lupa sama makan. Kalau kita nggak sadar. Tapi kalau berpikirnya enteng ya udah yang penting gue makan karena ini salah satu kebutuhan gue gitu, kebutuhanku. Jadi yang satu gemuk, yang satu kurus jatuhnya. Ya itu sebenarnya perbedaan dalam menyikapi. Cara berpikir itu penting. Iya benar. Iya, makanya kamu kalau Makan makan ya aja. makan aja, nggak usah teringat sama keluarga. Oke, teringat tanya aja udah makan belum. Ketika mereka udah tanya, udah kita kan jadi tenang. Udah, jangan berpikir berhalusinasi. Jangan-jangan mereka nggak makan ya, jangan-jangan mereka makannya begini, belum makan 3 hari. Itu malah jadi kitanya sendiri yang nggak makan jatuhnya nanti itu. Karena kita memikirkan orang lain udah makan atau belum, malah kita yang nggak makan. Itu ada yang naik katanya. Siapa tadi? Si Habib. Mungkin Habib mau nyampein gitu loh. Kan kalau Habib tuh masalah beginian dia oke nih gitu. Oh nggak cocok punya Gak suami apa-apa ya. Tan, keluarin aja. Mungkin kamu nggak nemukan jawabannya saat ini, tapi besok siapa tahu, lusa siapa tahu, minggu depan. Yang penting kamu keluarin Iya. aja unek-unekmu itu. Makan Iya. itu Jeje. Ya Nah, kita Allah. kalau ngobrolin ini lagi muter lagi ke situ lagi. Pasti gitu. Iya. Heeh. Jadi kuncinya ya di kamu. Kalau kamu nanti naik lagi atau kita perpanjang lagi nih obrolan gitu kan. Situ lagi gitu. Tapi nanti mungkin suatu saat, mungkin next day kamu akan lebih wise, lebih memahami Tan. Larinya kemana sih obrolan kita ini gitu. Oke. Ya dong nanti kalau ini lagi naik lagi ya, kita pengen lihat ada perubahan gitu. Iya Tan. Kan Seminggu sekarang naik udah lagi ya Tan. lebih tenang ya. Semoga lebih tenang lagi. Ya makasih buat Om, buat Tosya udah ngizinin aku naik ke sini ya. Mudah-mudahan kedepannya aku ada perubahan juga dan sembuh dari rasa Amin. trauma-trauma gitu. Amin. Nanti Terima kasih cerita-cerita buat- aja. Nanti cerita-ceritanya. Ya. Makasih Teteh. Ya sehat-sehat ya. Oke, sehat-sehat Om. ya. Terima kasih ya. Yo. Iya. Ya. Nggak Ya, usah bye. ini dulu. Assalamualaikum. Nggak usah rame-rame dulu. Wabarakatuh.